Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Al-Fadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya membuat presentasi ditujukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya pada mata kuliah akuntansi biaya dan dosen pengampu Ibu Purwanti SPD MM. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Induk Perusahaan pada PT Komando Teknologi Indonesia. Struktur pertama adalah abstrak. Pada bagian ini menjelaskan bahwa anggaran induk merupakan alat yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada PT Komando Teknologi Indonesia. Hasilnya adalah anggaran induk yang partisipatif dapat meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bolscher mengenai anggaran, maka dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan pedoman untuk melaksanakan operasi, kriteria untuk memonitor, dan mengendalikan aktivitas serta pengesahan tindakan. Anggaran dalam merencanakan target yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan sebagai tolak ukur alokasi dana perusahaan yang disetujui pimpinan untuk dibelanjakan. Pada anggaran yang sudah digunakan, maka akan dicatat dalam laporan realisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh terhadap proses penyusunan anggaran, menyoroti manfaat strategisnya, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya di PT Komando Teknologi Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis proses penyusunan anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen anggaran, serta meninjau manfaat dan tantangan implementasi anggaran induk. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif, kemudian studi kasus pada PT Komando Teknologi Indonesia, serta teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam metode ini, penyusun mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penyusun, sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang telah diperoleh akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut, dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu, metode analisis deskriptif mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga metode analisis penelitian deskriptif dapat disebut survei normatif. Struktur anggaran induk diantaranya adalah yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran biaya operasional, dan yang terakhir adalah anggaran keuangan. Pada PT Komando Teknologi Indonesia memaparkan beberapa biaya anggaran yang tercatat pada bulan ini yaitu anggaran operasional biaya bahan baku langsung senilai Rp150 juta untuk pembelian bahan baku seperti logam, plastik, atau kain yang digunakan langsung dalam produksi. Kemudian ada beberapa biaya yang terdapat pada anggaran operasional biaya bahan baku langsung. Di antaranya yaitu biaya tenaga kerja langsung senilai Rp75 juta untuk gaji operator mesin dan teknisi yang langsung bekerja dalam line produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik senilai Rp30 juta untuk sewa gedung pabrik, listrik, air, dan gaji supervisor. Biaya variabel senilai Rp50 juta untuk bahan baku tambahan dan biaya listrik mesin produksi yang meningkat saat volume produksi naik. Dan yang terakhir biaya tetap yaitu senilai Rp25 juta untuk biaya penyusutan mesin, sewa gedung tetap per bulan.
anggaran keuangan dan anggaran piutang senilai 200 juta rupiah yang diharapkan dapat diterima dari pelanggan selama bulan berikutnya. Anggaran persediaan senilai 100 juta rupiah untuk menyimpan stok bahan baku dan barang jadi di gudang. Kemudian anggaran utang senilai 80 juta rupiah, utang kepada supplier bahan baku yang jatuh tempo di bulan ini. Kemudian ada anggaran neraca. Asetnya senilai 1 miliar, kewajibannya senilai 400 juta, ekuitasnya senilai 600 juta. Kemudian kita lanjut ke efektivitas anggaran dan partisipasi manajemen. Yang pertama yaitu semua departemen berkontribusi dalam penyusunan anggaran, kemudian pendekatan bottom up dan top down, lalu meningkatkan akurasi dan sync komitmen terhadap anggaran. Partisipasi manajemen digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran, analisis deviasi membantu identifikasi masalah dan perbaikan strategi, kemudian fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan strategis. Untuk kesimpulannya adalah, penyusunan anggaran induk di PT Komando Teknologi Indonesia menunjukkan praktik manajemen keuangan yang matang dan terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran induk dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai anggaran fungsional, seperti anggaran penjualan, produksi, sumber daya manusia, investasi, dan keuangan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dan komprehensif. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.